Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicopotin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Zainab wa Umar wa Utsman wa Ali Sayyidina Hasan Sayyidina Fatimah Zahra Sayyidina Jilani wa Sayyidina Syafi'an Nabi Maliki Hambali Anawi Rabbi Jamil Bukala Hadisin wal Qur'an wal Mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir wa Nisa Bakin Karna Muhammad wa Ali wa Yasuni Apuri Ajmain Semaila arwahi walidina wa antina wa jadadina wa syaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yawni darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi sanadil muttasilin al imamil muallifi rahimallahu taala wa adaman apa biulum bidarain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. 149 ya di tengah tuh ya. Waruknul khamis ad-du'a'u fil khutbati ya al muakhirati asaniyati lil mu'minina kullihim li anna ta'mimad du'a aula wala ba'sa bitahsisihi bisami'ina ka qaulihi rahimakumullah wa yakfi Allahumma ajirna minan nar in qasada tahsisa al-hadirina. Qala Syarqawi wa ziyadatu wal mu'minati sunnatun wa laisa minal arkan walau iktasara alaihi lam yakfi bihilafi ma law iktasara alal mu'minina intaha wa yakunu du'a'u bi ukhrawi kabil maghfirati bi ayakula Allahumma ighfir li jami'il muslimina dzunubahum au Allahumma ighfir lil muslimina jami'a dzunubihim wala yajuzu ayakula Allahumma ighfir li jami'il muslimina jami'a dzunubihim li wujubi i'tiqadi dukhuli ifatin minal mu'minina nara walau wahidan wa ma zukira yunafi kaza fi syarhil asli wa hiya mabniun ala adami jawazi takhallufil wa'idi amma jawazuhu wa anna khalfahu wa anna khalfahu karamun kama qila. Ya, lanjutan bacaan kita masih membicarakan ya masalah ya rukun daripada ya rukun salat nih, rukun khutbah ya. Rukun khutbah itu ya ada 5 sono ya rukunnya ya. 3 tuh padanya di pertama yaitu alhamdulillah selawatnya, nah kemudian wasiatnya takwa, nah kemudian baca ayat Al-Quran, dan yang kelimanya ya nah itu doa gitu ya. Nah sini waruknul khamis itu ya. Nah, dan rukun khutbah yang kelima yaitu ad-du'a, yaitu doa ya fil khutbati pada khutbah al muakhirati yang terakhir ya, doa ya khutbah yang pada khutbah kedua tuh asaniyah
lil mu'minina kullihim, untuk seluruh orang mukmin, ya doain tuh ya. Li'anna ta'mimad du'a aula, karena mengumumkan, artinya kita membaca doa untuk keseluruhan itu ya lebih utama. Wala ba'sa bitakhsisi bil muslimina, ya enggak apa-apa, boleh ya mengkhususkan kepada bisamiin, ya yang dengar khutbah di situ, ya boleh. Kakaulihi, seperti perkataan si khotib, rahimakumullah gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan Allah berikan rahmat pada kamu sekalian gitu ya. Nah, atau juga wayakwi, cukup juga tuh doain Allahumma ajirna minanar gitu ya. Nah itu udah jadi doa tuh. In qasoda takhsisal hadirin, ya jika dia mengkhususkan, si khotib khususkan kepada yang hadir di masjid gitu ya. Nah, qala Sarqawi, berkata Imam Sarqawi, wa ziyadatu wal mu'minat sunatun, menambahkan kalimat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat tuh, nah itu adalah sunnah katanya. Walaisa minal arkan, enggak termasuk rukun wal mu'minat tuh, karena kalau udah disebut laki ya berarti perempuan ngikut ya, kalau disebut perempuan ya laki nggak ngikut gitu ya. Nah gitu ya, itu sejarah ya adatan. Walaisa minal arkan walawik tasara alaihi, kalau si khotib membataskan kepada wal mukminat aja tuh, lam yakfi, nggak jadi gitu ya, nggak jadi itu doanya, belum, berarti belum berdoa gitu ya. Jadi Allahumma ighfir lil mukminat gitu ya. Nah ya nggak pada muslim apa mukminin ya, kalau wal mukminin wal mukminat boleh sunnah gitu ya ini. Ya, wikilapi lawanik tasara alal mukminin, beda kalau si khotib ya batasin baca doanya Allahumma ighfir lil mukminin gitu ya, udah jadi gitu, sah gitu ya. Nah intah sasi wa yakunu du'a'u ya bi ukhrawi, dan doanya itu doa akhirat, nggak boleh doa dunia gitu ya. Nah ya gitu doain tuh si khotib ya, baca doanya doa buat akhirat, seperti ucapan kabil magfirah, Allahumma gfir gitu kan lil mu'minin gitu ya. Biayakula Allahumma gfir li jami'il muslimin, ya Allah ampunilah seluruh orang mukmin ya, zunubahum dosanya. Allahumma gfir lil muslimin jami'a zunubihim, ya Allah ampunin buat orang muslim seluruh dosanya. Wala yajuzu, nggak boleh dia bilang ayakula Allahumma gfir li jami'il muslimin jami'a zunubihim, nggak boleh tuh kita bilangin ya Allah ampunin seluruh orang mukmin, orang muslim atau orang mukmin seluruh dosanya, semua dosanya ampunin, nggak boleh gitu ya. Nah li jami'il muslimin boleh, tapi seluruh dosanya nggak boleh gitu ya. Nah kita ya, nah kita lomopir ya. Ya di jamil muslimin jami'a dzunubihim tuh. Kenapa nggak boleh liwuju bi'tika diduhu li ta'ifatin minal mu'minina annara, karena ya ada kepastian ya di dalam i'tikad masuknya satu kelompok ya dari orang mukmin yang bakal masuk neraka gitu. Kalau kita bilang ya Allah ampunin ya bagi seluruh orang mukmin semua dosanya, berarti kan gak ada yang dosa kan gitu ya, itu nggak boleh. Jadi semua dosanya, kalau semua orang mukmin boleh kita doain lah semua orang mukmin dosanya. Nah ya kan berarti kan nggak semua dosanya. Kalau bilang semua dosanya, nah nggak boleh gitu ya, karena ada yang bakal masuk neraka gitu. Kalau dibilang semua gitu, nggak ada yang satu nggak ada yang masuk neraka kan gitu ya. Nah ya jadi nggak boleh itu gitu ya. Mukminin arrono walau wahidan, sekalipun seorang gitu ya yang masuk neraka tuh orang mukmin ya berapa miliar gitu yang masuk ya cuma seorang gitu ya, udah pasti ada gitu ya, nggak berarti nggak bebas semua gitu ya. Wama zukira yunafihi kaza, dan apa yang disebutkan ya menafikan ya melarang yang demikian itu fi syarhil asli, itu dijelaskan pada syarah kitab aslinya. Wahia mabniun, ini dibina ala ada mijawazi, yaitu ya ketidakbolehan takhalluful wa'id, menyalahi janji gitu ya. Nah, amma ala jawazihi, adapun atas kebolehannya, wa anna khalfahu karamun,
kama qila, karena di kebelakangannya itu adalah satu kemuliaan. Li mukhallifin kama qila dikatakan li mukhallifin i'adi wa munjizun mau'idi wala yazhar ya zalika fafham ya li mukhallifin itu ya. Nah, bagi ya yang ketinggalan i'adi ya dia kembalikannya wa munjizun mau'idi itu sebagai ya pelaksanaan ya janjinya saya jadi Allah. Para yazhar zalika, enggak jelas yang demikian itu. Amma doa oleh sultan, adapun doa kepada raja nih, kedudukan raja, wi khususihi dengan kekhususannya, para baksa boleh aja wihi dengannya, iza lam yakun fihi mubalaghatan, apabila tidak keterlaluan ya fi wasbihi di dalam mensifatinya ya. Jadi kita doain Allahumma akbir ya. Nah, ya sultan ya pemerintahan kita gitu ya, kita doain ya boleh gitu ya, asal jangan berlebihan ya di sifatnya. Wa khuruji anil had, atau melampaui batas, kal adili ya seperti imam yang adil, pemimpin yang adil, al mu'tikul lizi hakin haqqahu ya, imam yang adil yang memberikan setiap orang yang punya hak-haknya, allazi la yazlimu, yang enggak berbuat zalim gitu ya. Nah, fahaza makruhun ya, jadi ini adalah makruh ya kalau kita mensifatin tuh pemerintahan yang bahwa pemerintahan kita nggak pernah zalim gitu ya. Nah itu berarti ya nggak boleh gitu ya, karena tuh keterlaluan ya, udah pasti ada kezaliman gitu ya gitu. Nah ya, bahasa makruhun illam yaksa antarkihi dararan, ini juga kalau nggak khawatir meninggalkan doa pada itu menjadi darurat, wa fitnatan, atau jadi fitnah, wa illa wajaba, kalau terjadi fitnah darurat itu berarti wajib dah ya kita doain ya, kita bilang ya Allah ya Allahumma fir ya di sultanina ya di amirina gitu ya. Nah ya al adil gitu ya. Nah gitu ya. Kama api qiyami ba'din nas li ba'dim, sebagaimana yang dilaksanakan sebagian orang pada sebagian. Wala yustaratu fi khaufil fitnati ghalabatizzan, dan tidak disyaratkan karena takut fitnah itu dengan dugaan yang keras. Bal yakfi ya asluhu, bahkan cukup pada dasarnya aja. Wa amma doa lil a'immatil muslimin, atau doa kepada pemimpin-pemimpin orang muslim, wa ulati umurihim, dan yang pemerintahan orang muslim, umuman secara umum, bisalahi ya dengan ya mendapat kesolehan dan hidayah ya, pasunatun, itu hukumnya sunat ya. Kita doain Allahumma ighfir li ammatil muslimin ya gitu, Allahumma hdihim, Allahumma ansurhum gitu ya. Nah boleh gitu ya ini. Wa yukrahu lil khatibi rab'u yadaihi halatal khutbati, makruh bagi si khatib mengangkat tangan ketika khutbah. Jadi kalau si khatib lagi doa tuh ya nggak perlu begini ya, ini dia pegang gituan ya, pegang tongkat nih, pegang sini. Nah ini kan pegang doa, ini tek atau pegang ini gitu, jadi nggak perlu begini dia si khatib gitu ya, makruh tuh. Ya khotib diam gitu aja baca, Allahumma ighfirlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat alahya minhum wal amwat, enggak perlu begini dia pegang tongkatnya sini ya, tangannya umpama di sini atau sini, kalau enggak pegang gitu atau pegang tek gitu kan udah, jadi enggak perlu angkat tangan begini kalau si khotib, bakal makruh dikatakan tuh ya. Halatal khutbati kama fi syarhil asli tuh ya, jadi nggak boleh tuh khotib tangannya gerak-gerak apa gitu tuh makruh gitu ya, diam aja ya, karena khutbah itu rangkaian dari sholat ya, sholat kan diam gini ya, kalau nggak ada apa tuh ya, nggak ada tongkat ya tangannya begini ya, sikap gini aja ya, atau pegangan ya, mihrab sini pegangan ya gitu, apa tuh sini gitu ya, kalau nggak ada tongkat ya. Nah kalau tongkat harus bahasa Arab apa tuh? Doanya pakai bahasa Arab? Iya, nggak apa-apa lah emang. Wajib.
Wah, Kalau pakai bahasa Indonesia boleh? oh enggak, pakai bahasa Indonesia boleh. Boleh. Iya, gitu. Ya sebagian aja dah. Iya, maksud sebagian. Iya, nah gitu sama seperti rukun juga, gitu ya. Ini ya. Artinya habis itu ya, tuh ya apa tuh rukun daripada khutbah gitu ya. Nah, berikutnya paslon ya, asyaratan kanat surutul khutbataini turun anin najisi kaza an hadasain wasatru awratin qiyamu man qadar wajal satun bainakuma kama ghabar summal wala bainahuma wa bainaha zihi shalah wa kaunuha bil arabiyatin nit aban dikon fi waqti zuhri arba'ina asma'an. Ya, paslun ayaza paslun asyaratan kanat syurutu khutbatain, ada 10 syarat-syarat khutbah. Ya. Atau ya asyaratan kanat ya syurutul khutbatain, 10 syarat-syarat dua khutbah. Mana tuh kufrun anin najasi, yaitu suci daripada najis. Ya, kaza begitu juga an hadasain, begitu juga bersih dari dua hadas. Ya, si khotib tuh punya wudu syaratnya gitu ya. Nah, bersih dari hadas besar, hadas kecil gitu ya. Bersih dari najis. Ya, nggak boleh ada najis tuh ya. Di mimbarnya tuh di apa tuh ya. Nah, ya, nggak boleh si khotib ya kalau dipegang najis ya berarti batal. Gitu ya, tongkatnya tuh pegang ada dicecek itu batal ya, turun dia cuci dulu. Iya ya, gitu ya. Nah ini kudu bersihin tuh si apa ya, si merbot kalau yang ini sebelum itu nah bersihin ya, atau pengurus ya daripada teliti di situ. Nah tempat duduknya atau apanya tuh itu ya itu bersihin, jangan sampai ada najis gitu ya. Nah, wasatru auratin ketiga apa ya, tutup aurat. Qiyamun, kemudian 4 diri, man qadar yang sanggup diri. Wajal satun bainahuma, duduk antara dua khutbah. Kama khobar, sebagaimana yang dah jelas. Ya, summa wala, kemudian wala berturut-turut, ya enggak boleh putus. Bainahuma antara dua khutbah ya. Antara rukunnya itu wa bainaha hazihi shalah, dan antara khutbah dengan salat jangan putus lama-lama gitu ya. Kaunuhuma bil arabiyah, dan khutbah itu dengan bahasa Arab. Ini apa tikon diucapkannya, artinya rukun-rukunnya datu fi waqti zuhrin, dan waktunya waktu zuhur arba'in asma'an, yang dengerin 40 orang gitu itu ya. Itu persyaratan khutbah. Paslon ay hadza paslon fi bayani syuruti khutbatail Jumat. Ini pasal menjelaskan tentang persyaratan dua khutbah Jumat. Asyaratan kanat surutu sihhatil khutbatain. Ya, ada 10 macam syarat-syarat sahnya dua khutbah ya. Bal aksar, bahkan bisa lebih. Ahaduha salah satunya ya tuhrun anin najasi, yaitu bersih dari najis. Ai najasah, yaitu bersih dari najis, pisaubi di pakaian, wal badan wal makan dan tempat tuh ya si khotib nih ya. Jadi si khotib tuh dia mau khutbah tuh ya, pakaiannya mesti bersih ya dari najis, dari ya dari kotoran tuh. Nah juga pada badannya nggak boleh pegang najis kan gitu. Jadi sama seperti sholat ya gitu ya. Nah wal makan dan tempat yang didiri gitu ya. Nah ya nggak boleh ada tercecak gitu, ada ini gitu ya. Wama yattasilu biha, dan juga yang dia berhubungan dengan dia, kasaipin seperti tombak, au kazatin atau tongkat tuh. Nah itu juga nggak boleh ada najis. Fi asfaliha najasatun, ya di bawahnya ada najis, nggak boleh ya. Umpama tombak di bawahnya tuh ada dicecak gitu kan, pegang gitu ya. Nah gitu nggak boleh tuh ya. Nah ya. Nah, asfaluha najasatun au diat alaiha, atau ditaruh di tempat yang ada najis. Nah nggak boleh senderin itu tuh ya, diduduk senderin tuh si apa tongkatnya di ada yang najis, itu nggak boleh. Pada yajuzu qabdu zalika, nggak boleh dipegang tuh
ya tombak itu wala qabdu hirapi minbarin alai, dan juga nggak boleh pegang ujung mimbar nih ya gitu ya, cepat duduk ini nah sono ada najis pegang sini nggak boleh kan ada hubungan sono gitu ya, jadi bersih tuh ya. Nah itu tugas pengurus tuh Jumat ya, ini sebelumnya gituan apa ya liatin dulu bersihin gitu ya, gitu bersihin mak gitu ya, depan tuh mimbar tuh ya, lo kontrol ada dicecek gak tuh jadi tangga-tangganya mimbar. Nah atas mimbar ini nah itu sih nggak apa-apa itu, kecuali kalau ngentuk pala. Iya untuk pala kan kayak biji ini, nah, itu kan nggak jauh sono. Nah tempat diduduk tuh iya jadi duduk gitu di tangga tuh mau naik, nah tuh tombaknya tuh nah gitu ya, lu gosok-gosokin itu ya, itu tuh yang penting tuh kan untuk apa tuh ya, untuk kesahan ya sholat Jumatnya, buat kemaslahatan ya orang itu. Kalau itu nggak sah ya nggak jadi sembahyang Jumatnya gitu ya. Ini utamain mak lu pagi-pagi tuh lu bersihin itu dulu nah gitu, nah baru ntar ke depan sih banyak orang pada lihat dan tahu, kalau itu kan nggak kelihatan. Iya nggak ada yang liatin situ ya, orang sangka apa udah bersih aja, tahu-tahu banyak dicecek gitu ya. Nah ya sapuin buangin gitu ya, kalau di luar sih sudah diubin apa gitu daripada lihat ya masih. Pakai kecap tapi diam-diam gimana? Ditanggung jawab gimana? Ya tanggung jawab dia. Nah kan sama juga kita sembahyang kita batal. Ya nggak sah. Ya berarti orang ini nggak sah. Ya khotibnya nggak sah, ya mesti ganti gitu. Ya ditahu dia diam dosa dia. Ngomongin kata ya. Ya bilang lagi turun aja, bilang atau enggak gantiin kalau ada istilah, kalau enggak emang tugas dia ya cuci, bilangin bentar ya ada cecek nih gitu ya, bilangin lah jangan diam-diam aja. Mula apa nerusin Sat? Hah? Cari mula apa nerusin aja? Ya kalau ya ini bisa ya bisa apa kalau dipegangnya gitu jadi dari awal dah gitu ya. Nah ya nggak diterusin karena apa, dia apa berarti itu dipegang situ batal, ditahu gitu ya gitu ya, apalagi ditahu dia ada gitu diminin ya nggak sah. Nah kalau sholat sih masih bisa ya, kita diam-diam bisa gituan ya, kita batal nih terusin aja supaya jamaah anggap pada nggak ada bubar kan gitu ya boleh. Nah kalau khutbah ya agak bisa ya gitu ya. Nah itu karena persyaratan sholatnya, khutbahnya nggak bener gitu ya, nggak bisa ya, ada di diam-diam aja. Lagi ntar kalau di khotbah di diam-diam gitu, nah dia mau sembahyang tangannya ya nggak sah juga kan, pegang cecak nah gitu ya. Nah ini udah mesti gitu, karena itu sama juga ya, kita pegang dapat najis itu di tengah lagi sholat gitu ya. Nah ya udah mesti batal gitu ya. Ya gitu. Ya kirapul mimbar tu wala qabla kirapi minbarin alaihi najasatun tuh, nggak boleh pegang ujung mimbar yang ada padanya najis fi mahallin akhar, di tempat yang lain ya. Di sini ada najis dipegang sini nggak boleh karena nyambung gitu ya. Nah ya wa min zalika, yang demikian itu ayaku nafiha ya azmun ajin, yang demikian itu atau juga dipunya apa tuh ya gading gadget tuh, ai azmuna fil ya gitu, gading gadget tuh ya najis tuh. Fa'in qabida biyadihi ala mahallin najasati, kalau si khotib memegang dengan tangannya di tempat yang najis, batalat khutbatuhu mutlaqon tuh ya, batal khutbahnya secara mutlak gitu ya. Jadi kalau si khotib itu pegang ya dengan tangannya tuh di tempat yang ada najis, berarti batal khutbahnya dari semula. Fa'in qabida ala mahalli tahirin minhu, sekalipun yang dipegang di tempat yang suci ya gitu. Ini ada dicecok baru di ujung sini, nah dipegang sini kan nggak kena tuh jauh, tetap karena ini satu tempat yang diwat itu ya. Nah ini beda dengan sembahyang. Kalau sembahyang kan kita yang penting kita ada di tengah, kita bisa langkahin kan, ini di perut kita sini, nah kita sujud sini, nah ini masih sah itu, asal nggak ngentuk sama
pakaian kita gitu ke najis itu gitu ya. Nah kalau khutbah tuh di sini ada najis nih, ya lihat ada dicecap itu pegangan sini kan enggak tuh ya. Seharusnya kalau sholat sih enggak apa-apa, tapi khutbah ya batal tuh gitu ya. Nah tuh ya batalat khutbatuhu mutlaqan wa in qawida ala mahallin tahirin minhu, sekalipun dia pegang di tempat yang suci. Wa in kana yanjuru ya wa in kana yanjuru ya yajruhu batalat aidan. Kalau dia tuh berjalan ya dengan jalannya tuh berarti batal. Artinya tuh kalau ya najisnya tuh jalan gitu ya. Nah, wa illa fala ya, kalau enggak ya enggak tuh. Wasaniha hala kauni, yang kedua ya syaratnya nih si khutbatain kaza aikal awal, itu seperti yang pertama fi addihi dalam bilangin surut siha ya tuhrun an hadasa ini, yaitu ya bersih dari dua hadas asghar wa akbar ya, si khotib ya bersih daripada hadas besar dan hadas kecil. Walau ahdasa fi asna'il khutbati, kalau si khotib itu berhadas di tengah-tengah khutbah, istanafaha wujuban, maka dia ngulang dari awal ya, istinaf tuh ya wujuban. Wa in sabaqahul hadas wa qasurul faslu ya, sekalipun terdahulu padanya hadas dan pendek masanya ya, tetap dari awal ya. Umpama dia lagi khutbah nih dibatal, diturun ya gitu, diwuduk dah cepat langsung gitu ya, nggak lama, tetap harus dari awal ya, jadi nggak nerusin gitu ya. Ya wa in qasurul faslu. Naam, akan tetapi iza istakhlaf bahwa apabila si khatib itu istikhlaf ya, minta gantiin awil kaumu wahidan ya, atau si kaum seorang minal hadirin ya dari hadirin, buniyal mustakhlif ala ma falahul awal, maka yang gantiin itu boleh nerusin gitu ya. Nah, mustakhlif ala ma falahul awal, apa yang dikerjakan oleh khatib pertama tadi minal khutbati, wihilafi ma iza agma ya ala khatib, berbeda kalau dia itu ayan ya atas khatibnya ya, qabla ayyatimal khutbatain, sebelum sempurna dua khutbah. Fa innahu la yajuzul bina minhu, karena itu enggak boleh ya nerusin gitu ya, wala min naibihi, atau dari wakilnya gantinya. Kenapa? Li zawalil ahliyati fihi, karena enggak ada keahlian, kemampuan baginya. Dunal muhdis, beda dengan orang yang batal gitu. Nah kalau apa ya, kalau umpama khotibnya ayan gitu ya digantiin, nah yang gantiin itu ya, nah apa tuh ya, dia berarti istinaf ya, awal lagi gitu ya, gitu ya. Nah khotibnya nah gitu ya, dunal muhdis. Walau ahdasa bainal khutbatain, kalau si khotib batal ya antara dua khutbah, wasolat, dan antara dua khutbah dengan sholat nih, watatahara an kurbin, dan dia bersuci dengan masa yang singkat tuh, lam yaduro, itu enggak apa-apa ya. Tapi kalau lama, nah itu mesti ya ngulang lagi gitu ya. Jadi nggak boleh apa tuh, mesti nyambung antara khutbah ya dengan sholat, nggak boleh bisa hanya. Kalau boleh kalau apa khotib apa tuh udah turun dah itu, jadi dia jangan pakai ada pidato ngatur barisan tuh, putus ya, udah langsung takbir ya, kasih syarat ya, itu barisan lurusin ya gitu, udah langsung takbir ya. Kalau dia tindak sono ya, putus tuh gitu ya. Nah mesti ulang lagi tuh ya khutbahnya itu, karena putus. Hah? Ngapa? Ya kalau khotib banyak ngatur. Iya, sono gitu. Kayaknya kita ya kalau kita sholat di sana aja, sholat jamaah tuh, kalau banyak atur sono itu kudu ulang lagi qomatnya. Itu karena putus. Kan ada qomat sama sholat kan mesti nyambung. Gitu, jangan lama-lama. Ini kan ada yang pakai ya pidato dulu. Gimana sono, ini sono, gitu putus. Gitu ya, kudu ngulang qomatnya. Nah kalau khutbah Jumat
ya ulang khutbahnya. Banyak. Nah iya, dengan enggak gitu ya bahasa Arabnya aja udah. Iya. Ini gitu. Ya alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dah gitu dah gitu. Nah, udah langsung gitu ya. Hanya jangan buat main-mainan gitu ya. Nah, ya perhatiin gitu. Tuh ya. Ini syarat nih ya. Ini. Ya. So ya, atau haram kalau bilang gitu. Wasali suha dan yang ketiga syarat daripada khutbatain satrul aurati, menutup aurat al khatib tuh ya buat si khatib. La sami'ihi, tidak yang dengerin. Oh yang dengerin menutup aurat ya kagak apa-apa, auratnya kelihatan enggak apa-apa si khatibnya ya tutup aurat, yang dengerin sih apa-apa ntar giliran sembahyang gitu ya. Nah gitu ya. Nah, ya ya kata belasami. Pada yusratu satu auratihim, enggak si sami nih yang dengerin khutbah enggak disyaratkan untuk nutup aurat. Mereka tuh kama la yustaratu tuhruhum, sebagaimana enggak disyaratkan sucinya tuh. Yang dengerin juga enggak punya uduk enggak apa-apa. Kan gitu. Ya, karena enggak ada persyaratan dengerin khutbah mesti punya uduk. Nah, mau sembahyang baru. Gitu ya, dia nggak punya uduk nih, dengerin aja khutbah, ntar lagi orang komat di uduk kan gitu, nggak apa-apa gitu ya. Nah turunnya gitu. Nah wasaru turun wala kaunuhum bi mahalli shalah, dan juga nggak dituntut tuh yang dengerin itu ada di tempat sholat ya, di mana aja yang penting didengerin ya, ada di warung gitu. Zaman dulu di pohon rambutan itu banyak orang nggak apa-apa. Iya lah, nggak apa-apa gitu. Iya, daripada nongkrong di jalanan tuh, ya daripada ngerokok ngau jalanan, denger nggak apa-apa gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya nggak apa tuh walam ya gitu ya. Ya wahal di sholat. Wala fahmihim lima sami'u, dan juga nggak disyaratin yang dengar itu paham. Ya, apa yang didengar si khatib bicara nih, dimengerti apa kagak, nggak ada persyaratan. Ya, syaratnya mesti yang dengar apa tuh, ya, yang dengerin mesti paham, ngerti kagak. Ya, yang penting lu denger gak orang khutbah denger gitu. Udah. Ya, na'am az-zahiru sihhatu khutbatil ajiz anisatri. Ya, akan tetapi ya zahir dalam kesahan khutbahnya orang yang lemah untuk menutup aurat. Dunal ajiz anituhril hadasi, ya tidak ya sah tuh orang yang nggak bisa untuk tuhrul hadas, ya membuat suci daripada hadas. Kalau yang nggak bisa nutup aurat itu dia khutbah nggak apa-apa, gitu boleh masih sah. Ya umpama dia nggak punya kain, punyanya celana pendek luangan, nah di khutbah gitu, nah apa-apa boleh gitu ya. Wis nggak punya kain, nggak punya celana panjang, nah celana pendek segini, udah di khutbah didiri gitu ya, apa-apa ya. Hah? Ada yang bisa. Iya gitu, nah gitu dah ya, nah ya, nah gitu boleh. Tapi kalau dia nggak bisa uduk nggak boleh. Gitu ya. Nah, dia nggak bisa uduk nih. Ya, ditayamum aja, jangan nggak boleh. Masih ada yang ya bisa gitu ya. Nah, turil hadas tuh. Awil khobas atau besi daripada najis. Kama fi syarhil asri. Wa rabi'uha, dan yang keempat syarat khutbah ini khatib qiyamun, diri. Man qadara, orang yang sanggup diri. Wajah ala satlon huna, diri dijadikan syarat di sini, waruknan, dan menjadikan rukun fi shalah, li'annal maksuda, karena tujuannya qiyamus shalah. Kalau salat diri merupakan rukun, itu maksudnya untuk ya qiyamus shalah. Nah, wa maksuduha, ya sedangkan maksudnya sini di khutbah ya al khidmatu, yaitu berkhidmat ya. Wa'udda ruknaini fiha, maka dianggap ya itu dua rukun ya padanya. Wal maksud minal khutbati al wa'zu, karena tujuan daripada khutbah itu nasihat, la qiyama fihi, ya bukan ya dirinya gitu. Nah ya pakana qiyamus shalah ya pakana bisyuru bisarti adab ya. Nah, qiyamu fihi,
Pakana ya bisarti asbah, maka diri itu ya di dalam khutbah ini itu lebih mirip dengan rukun dalam sholat. Kama fi asarhil asli ani ya Zayadi. Wa qamisuha, dan yang kelima syarat dari khutbah ini jalsatun bainahuma bainal khutbati yaitu duduk antara dua khutbah. Tuh ya. Kama ubira ya kama ghabara ya sebagaimana ya yang udah diketahui itu. Ai kal julusil mutaqaddim baina sajadatain, seperti duduk antara dua sujud tuh fi shalah. Wa yusannu ayyakuna bi qadri suratil ikhlas, dan disunatkan duduknya si khatib itu sekedar baca surat al-ikhlas. Qul huwallah segitu ya. Wa ayyaqra'aha fihi, dan disunatkan si khatib baca dalam duduknya ya, baca kulhu ya, nggak dibaca kali pada ya. Ya. Kalau tarakal julu sabainahuma, kalau si khatib meninggalkan duduk antara dua khutbah, husibat khutbatun wahidatun, maka dianggap baru sekali khutbah gitu, karena nggak duduk gitu. Nah, waktu liba bi khutbatin ukhra, maka dituntut untuk khutbah lagi yang lainnya. Waman khataba qaidan, dan siapa yang khutbahnya itu duduk li uzrin, karena uzur nggak bisa diri ya, fusila bainahuma wujuban, maka dipisahkan antara ya khutbah pertama dan kedua wajib bisa ketatin, yaitu dengan diam paukosak tatit tanafusi wal ayyi ya, yaitu melebihi daripada ya diamnya karena napas atau juga karena letih ya, capek itu. Al ayyi bikasil ain ay ta'ab ai zaidatan alaih, artinya lebih dari keduanya tuh. Qala Suwaibi, berkata Imam As-Suwaibi, wa minhu ya gitu, man khataba qa'iman, dan diantaranya lagi orang yang khutbahnya diri, walam yakdir alal julus, dia nggak bisa duduk gitu ya. Nah, dia diri aja nggak duduk. Au khataba mutajian, atau di khutbahnya berbaring, nggak ada orang emang. Iya, khutbah ya pakai bari tidur ya, nggak ada orang lagi kali gitunya. Nah, yubsilu kullu minhuma bisaktatin, maka itu dipisahkan dengan saktah, artinya diam gitu ya. Wal aula lil ajizi al istinabatu, yang lebih utama buat yang nggak sanggup itu minta gantiin dah ya, dia nggak bisa diri nih, duduk aja khutbahnya, cari dah yang bisa diri khutbahnya gitu ya, hampir lagi pakai tiduran ya, enak banget ya. Nah, minta gantiin aja dah gitu ya. Nah gitu ya. Nah, ya aji itu al-istinabah. Walau tarakal julu susahwan, kalau dia tuh ninggalkan duduk itu karena lupa, lam tasih khutbatuhu, nggak sah khutbahnya ya, karena dia lupa ya, dia nggak duduk tadi gitu. Izi surutu yadurul ikhlalu biha, karena syarat itu bisa jadi rusak ya, karena kosong daripadanya, nggak dikerjain. Nah itu syaratnya nggak dikerjain, jadi rusak tuh khutbahnya. Walau ma'asahwi, sekalipun ninggalinnya itu dalam keadaan lupa, tetap tuh ya. Nah gitu ya, tuh khutbah gitu. Suma ya sadisuha alwila, kemudian yang keenam yaitu berturut-turut muawalatnya, nyambung. Bainahuma ay bainal khutbataini, antara khutbah pertama dua nyambung, jangan bisa wa baina hazihi as-shalah, dan antara khutbah ini dengan salat. Alati khutbatani, yaitu dua khutbah, qablaha min surutiha, yaitu dari syarat-syaratnya salat. Wi alla yutawilal faslu, nggak boleh lama-lama misalnya bainal khutbataini, antara dua khutbah, wa baina arkani, dan antara rukun-rukunnya. Wa kullun minhuma, semuanya itu, wala bainal khutbataini, dan nggak boleh antara dua khutbah ya. Nah berpisah tuh wa baina sholatil jumu'ati, antara sholat
Jumatnya tuh. Jadi antara khutbah dengan sholat itu mesti nyambung ya, jangan misah. Nah, wadab tutulihi biqadri rokaatain. Udah catatan tuh lamanya tuh misah, yaitu sekedar sholat 2 rakaat bi akhaffi mungkinin, dengan kerjaan yang secepat mungkin gitu ya. Jadi harus nyambungnya gimana? Itu sekedar kalau kita sholat 2 rakaat baca yang wajib aja, udah ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, Allahu Akbar, Allah. Nah gitu. Tuh lamanya berapa? Ya, enggak menitan itu gitu ya. Ini ya. Nah, fa'in naqasa an zalika lam yadur. Kalau kurang enggak darurat. Naam, akan tetapi la yadurru takhallulil wazi baina arkanihima. Tidak jadi darurat nyambung antara rukun-rukun dengan diselingi nasihat, katanya antara rukun keduanya. Wa intala, sekalipun nasihatnya itu panjang. Wa su'ila ya wa mislul wazi, seumpama tu nasihat al-qiraah, yaitu membaca ya surah tu Al-Qur'an, al-mutadamminatu ya, yang yang meliputi ya bacaan itu dari nasihat gitu ya. Jadi kita baca ayat-ayat yang punya nasihat apaan tuh gitu ya, banyak ya. Khilafan liman atlaqal qatwiha, beda orang yang menatakan ya, memutlakan kalau ya lama tuh perpisahannya, sekalipun dengan baca Quran tetap itu putus katanya. Fa innahu ghaflatun an kaunihi sallallahu alaihi wasallam, karena dia itu termasuk daripada suatu kelalaian. An kaunihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallam kana yaqra'u ya, adalah Rasulullah itu membaca fi khutbatihi, dalam khutbahnya itu surat Qaf, kama fi syarhil asli, sebagaimana yang dijelaskan dalam syarah kitab ini, Anil Bajuri, dari Imam Al-Bajuri gitu ya. Nah itulah ya persyaratan ya yang keenam, yaitu nggak boleh misah antara ya satu rukun dengan rukun khutbah, antara khutbah dengan ya sholat ya, nggak boleh misah tuh ya. Nah sampai sini dulu dah ya, tanbihun qala Suwaifi wal aqrab ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa damanafa biulum biddaraini amin. Qala ya, masih di halaman 101 ya, di tengah tuh. Faiza akhazal ya, faiza akhaza haula isalasa manazilahum yakhruju unuqam minan nari fa asrafa alal khalaik lahu ainani basiratani walisanun fasihun yakulu inni wakaltu salasatan, inni wakaltu bikulli jabbarin anid fal yaqtihim minal supufi
ya kaluk titair habbas simsim payaknasu bihim fi jahannama summa yukhrijus saniya payaqulu inni wakaltu mimman azallah wa rasulah falyaqta'um minasufufi falyahnas bihim fi jahannam summa yukhrijus salisa qala abul minhal hasibtu annahu qala inni wakaltu bi ashabit taswiri falyaqtahu falyukithum minasufufi fayaqnasu bihim bi jahannama fa iza akhadha min haula'i salasa wa min haula'i salasa nusirati suhufu wa wudi al mizan wa du'iyal khalaiqu lil hisabi. Ya, bacaan kita ini ya masih membicarakan ya di atas tuh ya hadis ya diriwayatkan dari Ubadah bin Somit tuh ya radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu anhu Nabi bilang khamsu salawatin iftaradallahu taala ala ibadihi. Nah gitu ya. Bawaan ya qalal faqih ya. Nah, qalal faqih itu radhiyallahu an telah menceritakan pada kami itu ya bahwa Ibnu Abbas bilang radhiyallahu anhu bilang idza kana yaumal qiyamah jama'al khalaiq fi sa'idin wahidin. Apabila nanti di hari kiamat ya manusia itu dikumpulin, makhluk dikumpulin semua satu tempat ya wa insihum ya jinnuhum wa insuhum ya baik jin dan manusia dan umat-umat semua itu dalam keadaan jisiyah subufan ya berlutut berbaris-baris gitu ya. Nah, kemudian katanya ada suara tuh ya sata lamunal yaum min ashabil kirami yalyakum hamiduna lillah gitu ya. Akan mengetahui nanti ya di tempat ini katanya orang-orang yang dapat kemuliaan tuh ya hendaklah bangun diri tuh siapa alhamiduna lillah ya orang yang selalu memuji Allah ala kulli halin ya dalam setiap keadaan. Maka mereka itu payakumuna mereka bangun payasrahuna ilal jannah mereka diguring ke surga. Kemudian dipanggil lagi yang kedua sata lamunal yaum min ashabil kiram akan tahu ya di hari ini orang yang mulia bangunlah allazi tatajapa junubuhum anil madaji orang yang merenggangkan dirinya daripada tempat tidur. Nah gitu ya yad'unahum khaufa wa tama'a ya wa mimma razaqnahum yunfikun dan dia infakkan apa yang Allah kasih rezeki. Payakumuna mereka bangun payasrahuna ila jannah mereka dibawa ke surga itu digiring ke surga. Nah kemudian dipanggil lagi yang ketiga sata lamunal yaum min ashabil kiram yaitu bangunlah ya akan mengetahui nanti orang-orang yang mulia ya wal yakum bangunlah allazina la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah ya. Nah, jadi ada suara bangunlah orang-orang yang tidak terpengaruh daripada jual beli untuk berzikir kepada Allah. Nah, wa iqamis shalah melaksanakan salat dan membayar zakat. Payakumuna mereka bangun payasraruna ilal jannah maka mereka digiring ke surga tuh. Faiza akhazaha ula isalasa apabila yang tiga macam ini udah diambil tuh udah dilaksanakan ya manaziluhum ya udah mengambil tempat-tempat mereka yang tiga ini ya yukhraju unuku man finnari dikeluarin orang-orang yang ada dalam neraka nih. Fa'asrofa alal khalaik maka mereka itu ya yukhriju unuku ya dikeluarin tuh ya leher orang yang ada di neraka yang dari masuk neraka tuh lehernya ngeliatin ke surga gitu ya. Nah gitu ya. Nah fa'asrofa alal khalaik maka dia ngeliat tuh ya israf tuh kayak kita ngintip ngeliatin gitu gitu ya. Nah ngelongok gitu ya. Nah fa'asrofa alal khalaik dia ngelongok tuh ya. Nah gitu ya lahu ainani basirotani dia itu yang di dalam neraka punya dua mata yang lihat walisanun fasihun dan lidah yang fasih ya bisa ngomong benar payakulu dan dia bilang
inni wakaltu salasatan, sungguhnya saya ya telah mewakilkan 3 nih. Inni wakaltu bikulli jabbarin anid, ya gitu. Sungguhnya saya telah mewakilkan bikulli jabbarin anid kepada setiap orang yang sombong tuh, yang menentang. Wal yaktihim minasufufi, ya maka ya putusin mereka daripada sab, kalau kotil toiri, seperti ya memungutin ya burung itu habbas simsin, yaitu biji simsim, ya kismis tuh. Ya payah nasubikim bi jahannam, maka mereka dimasukin ke neraka jahanam. Summa yukhriju saniya, kemudian dikeluarin lagi yang kedua. Fayaqulu, dibilang inni wakaltu man azallah wa rasulah, saya ya telah wakilkan orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Fal yaktihim, ambillah mereka, pungutlah mereka minasufufi, dari sab ini. Payah nasufihi fi jahannam, maka dia dimasukin ya ke neraka jahanam, ya khonasa tuh, ya gitu. Umayyuk riju salisa, kemudian yang ketiga gitu dikeluarin. Qala Abu Minhal, kata Abu Minhal, hasibtu, aku sangka, annahu qala, bahwa ia katakan inni wakaltu bi asabit tasawiri, saya wakilkan kepada orang-orang yang membuat taswir, membuat patung-patung gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, tasawir, fal yaktihim minasufufi, ambillah mereka dari sab-sab ini. Bayak nasubihim fi narihi fi jahannam, maka mereka diambil, dimasukkan neraka jahanam. Faiza ukhiza min haula isalasa, apabila udah diambil dari yang 3 macam ini, wa min haula isalasa, dari yang 3 lagi, nusirati suhufu, barulah disebar suhuf, lembaran suratan, wawu di al-mizan, dan diletakkan timbangan, wadu iyal khalaiku, dan dipanggil makhluk-makhluk itu lil hisabi, untuk dihisab gitu. Wazukira, disebutkan anna iblis la'anahullahu, bahwa iblis yang Allah laknat, kana yara fi zamanil awali, ya kana yura fi zamanil awali, dia dilihat pada masa yang lalu. Faqala lahu rajulun, ya maka berkata seorang laki-laki, ya Aba Murrah, kaifa asna'u, wahai Aba Murrah, bagaimana aku berbuat, hatta aku namis luka, ya bahwa saya ini bisa seperti kamu. Qala, ya waihaka, celakalah kamu, lam yatlub minni ahadun, tidak ada yang minta dari saya seorang pun, misla haza, seperti ini. Pakai patat lubu anta, kenapa kamu minta? Faqala rajulu, maka kata orang itu, inni ahabbu zalika, karena saya ini cinta yang demikian itu. Qala lahu iblisu, kata iblis itu bilang, ama in aradta an akuna misli, apakah kamu tidak menginginkan bahwa kamu ini seperti saya? Fatahawanu bisolah, ya maka kamu meringankan sholat. Wala tubali, dan kamu enggak perhatikan man khalafa, ya orang yang bersumpah, shadikan au kadziban, baik itu sumpahnya benar atau dusta. Faqala lahu rajulu, maka berkata laki-laki itu, laqad ahadtullaha, sungguhnya saya udah ikat perjanjian kepada Allah, Allah ada usolata, bahwa saya tidak akan ninggalin sholat, wala akhlifu yaminan abadan, saya tidak akan sumpah ya selamanya. Faqala lahu iblisu, maka iblis itu bilang, ya manil khalafu shadikan, siapa yang ya cinta sumpahnya itu benar, au kaziban, ya atau dusta. Faqala lahu rajulu, maka berkata orang laki itu, laqad ahadullah an udah ya. Ahadullah as-shalah wala aghlibu yaminan abadan. Qala lahu iblis,
ma ta'lamu ahadun minni bil ihtiyali ghairuka. Tidak ada seorang pun yang mengetahui dari saya dengan tipu daya selain pada engkau. Wa ana ahadullah, dan saya telah mengambil saksi janji pada Allah ansaha adamian kot, bahwa saya tidak akan nasihatin ya manusia sama sekali, ya kata iblis nih. Waruwiya an Abi Darda, diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwa Abu Darda bilang, akramu ibadallahi alallah, yang paling mulia hamba Allah kepada Allah, allazina yura'una syamsa wal qamar, yaitu orang yang memperhatikan matahari dan bulan. Qalu, mereka bilang, ya Aba Darda, ai Aba Darda, al muazzinuna, ya yang perhatikan matahari dan bulan itu muazin. Ya, dulu lo nanti jam. Ya, jadi masuk waktu apa belum liatin matahari, kalau malam liatin bulan gitu ya. Nah, muazzinun qala, kata Abu Darda, kullu man yura'i waqta shalah minal muslimin, setiap orang yang menjaga, yang memperhatikan waktu sholat baik dari orang muslim ya gitu. Qala ya gitu. Qala haddatsana Muhammad bin ya Daud haddatsana Muhammad bin Ahmad al-Khatib an-Naisaburi, haddatsana Abu Amr wa Ahmad bin Khalid al-Kharabi an Yaqub ya bin Yusuf an Muhammad bin Mu'in an Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu mardatun li rabbi. Ya, salat itu ya merupakan keredoan Allah. Ya, gitu. Tabaraka ya, as-shalah mardatun li rabbi tabaraka wa ta'ala. Ya, wa hubbul malaika, dan juga malaikat cinta orang yang salat. Wa sunnatul anbiya, salat itu adalah kerjaan para nabi. Wa nurul ma'rifah, dan salat itu merupakan nur ma'rifat. Wa aslul iman, dan juga salat itu merupakan dasar iman. Wa ijabatu doa, dan salat itu termasuk memenuhi panggilan. Wa qabulul a'mal, dan salat itu merupakan diterima amal kita. Wa barakatun fil rizki, salat itu membawa keberkahan pada rezeki. Wa rahatun lil abdan, salat itu dapat menyenangkan badan kita. Wasilahun alal arda, dan salat itu merupakan senjata dari buat musuh kita. Wa karahiyatus syaitan, dan salat itu suatu yang dibenci oleh setan. Wa syafi'un baina sahibiha, dan salat itu memberikan syafaat kepada ya sahabatnya orang yang salat. Wa baina malaikil maut, dan antara malaikat maut. Wa sirajun fil qabri, dan salat itu merupakan lampu ya di kubur. Wa firasun, dan salat itu merupakan firasnya hamparan kasur, tahta janbihi, di bawah lambungnya. Wa jawabu ma'amun karin wa nakir, dan salat itu merupakan ya bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir ya. Nah, karena jawab pertanyaan munkar nakir ada dalam salat semua kan gitu ya. Wa mu'nisun fil qabrihi, salat itu membuat ya hiburan ya di dalam kuburnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fa iza kanatil qiyamah saratis shalah ya zillan, ya apabila hari kiamat maka salat itu menjadi ya payung ya peneduh. Fauqahu, di atas orang itu, watajan, dan salat itu merupakan mahkota ala ra'sihi, di atas kepala orang yang salat. Walibasan ala badanihi, dan salat itu merupakan pakaian atas badannya. Wa nuron, ya nur, yas'a baina yadaihi, yang berjalan di hadapannya. Wasitron bainahu wa bainan nar, dan salat itu merupakan benteng ya antara dia dan neraka tuh. Wa hujjatul lil mu'minin, dan salat itu menjadi hujjah
buat orang mukmin wa yaina yadir rob di hadapan Allah tabaraka wa taala wa sikolan fil mawazin, dan sholat itu merupakan ya pemberat timbangan ya, wa jawazan ala sirat, dan bisa liwat cepat di siratul mustaqim, wa miftahan lil jannah, dan sholat itu merupakan kunci untuk surga. Li'anna sholata tasbihun wa tahmidun wa takdisun wa tazimun, karena sholat itu meliputi daripada tasbih, tahmid, takdis, dan takzim, wa qiraatun, dan bacaan, wa du'aun, dan doa. Fa inna afdalul a'mal, sungguhnya yang paling afdal kerjaan, kulluha, dari semua kerjaan itu as-sholatu, yaitu sholat. Jadi kerjaan yang paling bagus adalah sholat. Wa waqtuha liwaqtiha, yaitu sholat pada waktunya. Nah inilah ya, jadi keutamaan sholat tuh begitu ya. Nah buat ya kebaikan buat kita tuh nanti ya, buat nur ya, sinar nanti kita dikubur ya, buat hujah kita kepada malaikat munkar nakir tuh gitu ya. Wa anil Hasanil Bisri, dari Hasanul Bisri radhiyallahu an rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, yang mula-mula dihisab si hamba ini adalah yaumal kiamat, dari hari kiamat, as-sholatu, yaitu sholat. Fa in kana qad atammaha, kalau dia tuh si hamba menyempurnakan sholatnya, huwina alaihil hisab, maka dia itu diringankan hisabannya. Wa in kana qadin taqasa minha, kalau si hamba itu kurang ya, artinya enggak sempurna tuh sholatnya ya, sayan sedikit pun, qala Allah taala, Allah bilang kepada malaikat, hal li abdi min tatawuin, apakah ada bagi si hamba ini sholat sunat ya, fa'atimul faridah, maka sempurnakan yang wajib, minat tatawu'i, dari sholat sunatnya ya. Wa intama, kalau sempurna, jaro jami'a amalihi ala hisab, maka berlalulah seluruh amalnya dari hisab. Zalika, yang demikian itu. Wa yuqalu, dan dibilang, manda wa masal ala salawatil khamsi fil jama'ati a'tahullahu ta'ala khamsa khisalin, siapa orang yang mudawamah ya, nah ya terus menerus tuh untuk sholat yang 5 waktu berjamaah, Allah berikan padanya tuh 5 macam ya. Awaluha yarfa'u antu daikul aisi, yang pertama ya, kalau kita nih rajin sholat berjamaah ya, Allah hilangin ya, Allah berikan 5 macam. Pertama, Allah hilangin kesempitan hidup gitu ya, jadi kita nggak akan dapati hidup yang rasa sempit. Wa yarfa'u anhu azabal qabri, dan Allah angkat azab kubur. Wa yu'ti kitabahu yaminahu, dan Allah berikan suratannya dengan tangan kanan. Wa yamurru ala sirati kalbarqil khatib, dan diliwat jembatan siratul mustaqim seperti kilatnya. Wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab, dan Allah masukin dia ke surga tanpa dihisab. Ini kalau kita mudawamah dalam sholat berjamaah tuh. Nah, waman tahawana bi sholatil khamsi bil jamaati, orang yang anggap ringan sholat berjamaah ya, 5 waktu jamaah, aqabahullahu ta'ala bi isna asara khoslatan ya, Allah bakal ya azab dia itu ya, seksa itu dengan 12 macam gitu ya. Nah ya, salah satu fid dunya, 3 Allah seksa dia itu di dunia, wasalah satun indal maut, 3 waktu mati, wasalah satun fil kubri, 3 di dalam kubur, wasalah satun yaumal kiamah, dan 3 di hari kiamat tuh ya, kalau kita nganggap ringan sholat 5 waktu berjamaah.
Nah, masalah satu lati fil hayat. Adapun 3 di waktu hidup kita ini, itu apa yang Allah seksa kita tuh al-azab fil hayati fa innahu yurfatur faul barakah min kasbihi. Allah cabut keberkahan dari usaha kita, dari rezeki kita, nggak dapetin keberkahan. Ya, warizkihi dan dari rezekinya. Jadi kita punya rezeki itu nggak berkah gitu kalau kita malas berjamaah. Nah, 1 wala yuqbalu minku sa'iru amalihi, dan yang kedua nggak diterima seluruh amalnya karena kita menganggap ringan ya gitu. Wayun za'usi mal khairi, dan dicabut tanda-tanda kebaikan min wajhihi dari mukanya orang itu. Wayakunu ghadiban fi qulubin nas, maka jadilah orang itu dibenci sama orang-orang. Jadi kalau kita tuh nggak sholat berjamaah, kita malas, nah itu nanti orang pada nggak senang sama kita gitu ya. Tuh ya, ghadiban tuh ya fi qulubin nas. Wa amal lati indal mauti, adapun 3 nih yang Allah ya seksa kita ketika mati ya, patuk waduruhu atsana jai'an, maka dicabut ruhnya, dia itu dalam keadaan aus dan lapar. Wa yustaddu naz'uhu, dan dipersulit untuk mencabutnya tuh gitu. Wa amal lati fil qabri, adapun yang dikubur nih 3, pamas alatu munkar wa nakir. 1 ya, kita dapat pertanyaan munkar nakir. Nah, yang kedua ya gitu, wazul matul qabri, dan gelap kubur, wadaikihi, dan sempitnya kubur tuh ya dikubur. Nah, wa amal lati fil kiamah, adapun 3 macam hari kiamat, yaitu fasid datu hisabihi, hisabannya tuh sulit. Wa ghadabur rabbi alai, Allah murka padanya. Wa uqubatullah ta'ala lahu finnar, dan siksaan Allah kepada orang itu dia pada api neraka. Tuh ya, orang yang anggap ringan untuk sholat ya 5 waktu berjamaah gitu ya. Habis itu ya, wa qad ruwiya an Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadza. Ya, sungguhnya telah meriwayatkan dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama ini gitu. Waruwiya an Mujahid anna rajulan, ya. Waruwiya an Mujahid